Jadi kalau kita lihat ada prediksi susunan pemain timnas versus Jepang ada 3-4-2-1. Bung Joy, kiper ini kira-kira akan ada gambaran atau ada prediksi lah kira-kira nanti susunan pemainnya seperti apa nanti ditampilkan sama teman-teman Kompas TV karena kita lihat kan sudah ada 23 nama yang jadi final squad yang akan dimainkan pada hari ini. Memang pertanyaannya karena kemarin kiper Emil Audieronya bagus banget mainnya ya untuk kali pertama dan dia tenang sekali. Nah kalau nanti nih kira-kira kalau Bung Joy ini kan kita lihat dari kompas.com nih sambil kita tunggu starting line up resmi ini kira-kira akan seperti ini nggak Bung Joy nanti susunan pemainnya? Iya, kalau Rizky udah pasti nggak bisa main, tapi Hübner akan ada di kiri. Kalau Miss Hilgers main, dia akan ada di kanan. Lalu Verdonk akan ada di kiri, bukan Kevin Dix. Kevin Dix ada di kanan. Sementara Joy Pelupessy dan Tom Haye kemungkinan tetap. Sementara di depan udah pasti nomor 9 posisinya oleh Romeni. Nah ini siapa yang bisa menggantikan? Menurut saya mungkin Egy akan diganti oleh Marcelino Ferdinand. Dan Kambuaya akan tetap. Jadi yang berubah hanya posisi dari Rizky yang tidak disertakan dalam DSP. Kemudian Egy mungkin akan disimpan dulu sebagai cadangan karena harus menguji lagi kemampuan Marcelino beradaptasi dengan Joy Pelupessy terutama dalam kerjasama di lini tengah. Jadi inilah tim terkuat yang disiapkan nanti oleh Kluivert untuk menghadapi siapapun nanti di putaran keempat. Jadi rasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Kalau Rizky Ridho pulih, posisi Miss Hilgers atau siapapun yang ada di belakang bersama Jai pasti akan kegeser lagi. Karena Rizky menurut saya udah pasangan yang paling pas buat Jai Isdes. Ya, memang kalau kita lihat kan kadang main bola itu chemistry-nya juga harus ada. Karena begitu di lapangan tidak terlihat, hanya lihat orangnya aja chemistry udah dapat pasti udah tahu arahnya mau kemana. Nah tadi sempat disampaikan oleh ada paket berita yang dikatakan timnas yang sekarang bukan timnas yang dulu ketika kita melawan Jepang dan kalah 4-0. Perbedaan paling signifikan itu ada di mana Bung Joy? Yang pertama pelatihnya beda. Jelas kalau nah, udah pasti pelatihnya beda dengan segala plus minusnya pelatihnya beda. Tetapi yang selalu saya katakan tim yang kalah lawan Jepang kemarin kan belum ada Ole, belum ada Joy Pelupessy. Jadi memang ini menurut saya perbedaan terbesar antara tim yang sekarang dipegang oleh Patrick Kluivert dan tim yang kemarin yang dibangun dari nol lah saya katakan oleh dari minus malah kalau kata orang-orang. Kenapa? Dibangunnya dari minus malahan bukan dari nol lagi kalau kata orang-orang. Karena kan Sintayong 3 tahun ya, jadi dia membangun itu memang dalam tanda kutip berdarah-darah, memotong generasi yang menurut dia udah rusak dan segala macam kan. Nah ini ya, nah sebetulnya bawaannya dari Sintayong ini kan masih sekitar 80%-an ada di timnya. Dalam arti teknik, strategi, dan susunan pemain ya. Masih sekitar 80%. Jadi memang backbone-nya udah ada. Kluivert ini tinggal meneruskan, melihat celah-celah mana yang perlu diperbaiki, baru dia isi. Tapi keping yang hilang, yang ditemukan itu menurut saya keping yang paling berharga. Itu ada pada Joy Pelupessy dan Ole Romeni. Kan selama ini kita nggak punya pemain nomor punggung 9 ya kan posisi nomor punggung 9. Ramadan Sananta bahkan sekarang di drop gitu loh. Hoki Caraka udah nggak pernah dipakai lagi. Rafael Struijk dipanggil meskipun dia tidak terlalu menunjukkan performanya, tapi dia memang dibutuhkan ya. Pemain ini bukan striker, tapi dia sering mengacak-acak sisi kiri pertahanan lawan. Dia memang masih tetap dibutuhkan. Jadi rasanya kalau kita bicara tim yang lalu berbeda, ya memang berbeda. Satu pelatihnya udah berbeda, keping yang hilang sudah ditemukan. Jadi rasanya sih kita cukup optimis ya menghadapi, bukan hanya menghadapi Jepang, tapi juga menghadapi putaran keempat. Gitu. Karena memang apa yang sudah dibangun oleh Sintayong, diteruskan oleh Patrick Kluivert, dilanjutkan dengan menurut saya cukup mulus ya. Meskipun katakanlah kemenangan melawan Cina kemarin tidak terlalu smooth, artinya dominasi sempat dipegang oleh lawan dan macam-macam. Tapi ke depan pasti akan ada perbaikan.